Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan materi tentang quality management. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami ada Mahmud Abdul Rahman, saya sendiri, Yuharisa, Nur Sabina Amarwati, dan Nurulan Maulida. Kemudian langsung saja pada pengertian manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas itu terdiri dari dua aspek, yaitu conformance to requirement, yaitu proses dan produk proyek yang memenuhi spesifikasi, dan yang kedua yaitu fitness for use, yaitu produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Kemudian manajemen kualitas itu sendiri yaitu proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui prosedur, aturan yang berlaku dan menurut guideline. Kemudian konsep project quality management itu sendiri yaitu quality plan, proses mengidentifikasikan standar kualitas yang relevan memenuhi standar peraturan yang berlaku, dan yang kedua yaitu quality assurance, yaitu proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam quality plan, mengawasi dan mengevaluasi serta mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu quality control, yaitu proses pemeriksaan mulai dari spesifikasi, pemasangan dan hasil kerja, serta penilaian berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Berikut adalah penjelasan dari proses quality plan, yaitu scope baseline. Di mana scope baseline itu merupakan detail kinerja ataupun masalah yang muncul saat pengerjaan proyek. Kemudian untuk stakeholder register itu adalah stakeholder atau mengidentifikasi stakeholder yang mempunyai kepentingan tertentu dalam sebuah proyek. Kemudian untuk cost performance balance yaitu dokumen kinerja, biaya pada proyek, schedule baseline yaitu dokumen jadwal, risk register yaitu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan atau resiko yang terjadi pada proyek. Kemudian enterprise environment factor yaitu peraturan-peraturan dari lembaga. Kemudian organization process asset yaitu kebijakan organisasi. Kemudian untuk tools dan teknik itu bisa terdiri dari cost benefit analysis yaitu mengetahui biaya dalam proyek. Kemudian cost quality yang terdiri dari cost of conference dan cost of non-conference, di mana cost of conference itu adalah biaya yang diperlukan dengan baik dan benar dalam pengerjaan proyek. Kalau cost of non-conference itu biaya yang dikeluarkan karena pengelolaan dari proyek tersebut. Kemudian masih ada design of experiments, benchmarking, statistic sampling, flowchart, property quality management, dan additional quality. Langsung saja pada output, di mana output terdiri dari quality management plan, yaitu proyek yang diimplementasikan, kemudian quality metric, quality checklist, proses improvement plan, dan terakhir project document update. Kemudian untuk proses quality assurance yaitu menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan, mengawal strategi pencapaian, mengevaluasi
apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang diterima, identifikasi dan pencegahan, dan yang terakhir verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu. Kemudian yang terakhir yaitu proses quality control, yaitu melaksanakan inspeksi seperti penggunaan material, alat, dan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, memeriksa dokumen sertifikasi seperti dokumen material, alat, dan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian seperti hasil dari pengujian material dan hasil dari pekerjaan SDM-nya. Output quality control meliputi penerimaan, perbaikan, pengerjaan ulang, pencegahan, dan peningkatan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu alat dan dasar melakukan kontrol akan disampaikan oleh Nur Sabrina Ambarwati. Kemudian alat dasar melakukan kontrol kualitas pertama adalah quality control chart. Control chart adalah tampilan grafik data yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu. Kemudian peta kendali kualitas, yaitu untuk menentukan apakah suatu proses dalam pengendalian atau di luar kendali. Kemudian modern quality management, yaitu memerlukan kepuasan pelanggan, pencegahan lebih memilih untuk inspeksi, mengakui tanggung jawab manajemen kualitas. Kemudian information technology project quality, yaitu membangun kepemimpinan yang meningkatkan kualitas, memahami biaya kualitas, fokus pada pengaruh organisasi dan faktor kerja yang mempengaruhi kualitas, ikuti maturity models. Kemudian standar keamanan perangkat lunak, yang pertama adalah ISO 27001. Yang pertama confidentiality, yaitu karakteristik informasi di mana mereka yang hanya punya akses dan kebutuhan yang dapat mengakses informasi tertentu. Kemudian integrity, kualitas atau keadaan yang utuh, lengkap, dan tidak rusak. Kemudian availability, yaitu karakteristik informasi yang memungkinkan pengguna mengakses informasi dalam format yang berguna tanpa intervensi. Kemudian ada privasi, yaitu informasi akan digunakan apabila diketahui oleh orang yang menyediakannya. Selanjutnya identifikasi. Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi ketika mampu mengenali pengguna individu. Kemudian authentication terjadi ketika kontrol membuktikan bahwa pengguna memiliki identitas yang klaim. Auto-horizontal menjamin bahwa pengguna telah secara khusus disahkan oleh otoritas yang tepat untuk mengakses, memperbaharui, atau menghapus isi dari aset informasi. Kemudian accountability adalah informasi adalah ketika kontrol memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dapat dikaitkan dengan proses otomatis. Kemudian ISO 9126. Yang pertama adalah fungsionality, kemampuan menutupi fungsi produk perangkat lunak yang menyediakan kebutuhan user. Reliability, kemampuan perangkat lunak untuk perawatan dengan level performasi. Usability, kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak. Kemudian efisiensi, kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Selanjutnya maintainability, kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan perangkat lunak. Kemudian portability adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang dikirim di lingkungan yang berbeda. Kemudian software testing akan dijelaskan oleh saudari Zulharisa. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu software testing. Apa itu software testing?
Software testing adalah proses mengevaluasi sistem atau komponen di dalamnya dengan maksud untuk menemukan apakah software tersebut sesuai dengan kebutuhan ataukah tidak. Siapa yang melakukan testing? Yang melakukan testing yaitu ada 4. Yang pertama, software tester. Yang kedua, software developer. Yang ketiga, project lead atau manager. Dan yang terakhir yaitu end user. Untuk perbedaan testing, quality assurance, dan quality control. Yang pertama, jika quality assurance, dia meyakinkan implementasi proses, prosedur, dan standar dalam konteks verifikasi dari software yang dikembangkan dan kebutuhan yang dimaksud. Dia lebih terfokus pada proses dan prosedur. Yang ketiga, aktivitas dengan orientasi proses. Yang keempat, aktivitas preventif. Yang kelima, bagian dari software test life cycle atau STLC. Jika quality control itu meyakinkan verifikasi pengembangan software untuk kebutuhan dokumentasi. Yang kedua, fokus pada testing kondisi software saat ini dengan maksud untuk mengidentifikasi bug atau penyimpanan melalui implementasi prosedur dan proses. Yang ketiga, aktivitas dengan orientasi produk. Yang keempat, proses perbaikan. Yang kelima, sebagai bagian dari quality assurance. Jika testing, dia meyakinkan identifikasi bug atau error atau penyimpanan pada software. Yang kedua, fokus pada pengujian software dengan kondisi saat ini. Lalu yang ketiga, aktivitas dengan orientasi produk. Yang keempat, proses perbaikan. Dan yang terakhir, bagian dari quality control. Selanjutnya yaitu testing tipe. Ada 2, yaitu manual testing dan automation testing. Yang pertama, manual testing. Biasanya tester mengambil alih peran end user dan melakukan pengujian software untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diharapkan oleh atau bug. Yang kedua, automation testing, yaitu tester melukiskan script dan menggunakan software lain untuk menguji perangkat lunak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu testing method akan dijelaskan oleh saudari Nurbulan Maulida. Kemudian mengenai testing method, yang pertama black box testing, yaitu testing yang berinteraksi dengan GUI atau graphical user interface, lalu memasukkan input dan mengecek outputnya sudah sesuai atau belum. Pengujian ini tanpa perlu pengetahuan kode program. Selanjutnya itu white box testing. Tester perlu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kode program bekerja secara internal, investigasi detail dari logika internal dan struktur kode. Kemudian gray box testing. Seorang tester memiliki akses terhadap dokumen, desain dan database sehingga tester dapat melakukan pengujian data dan skenario program. Gray box testing digunakan dengan pengetahuan terbatas dari cara kerja kode secara internal. Kemudian functional testing. Functional testing meliputi yang pertama unit testing, yaitu untuk mengisolasi dan mengecek setiap bagian program apakah sudah benar sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian integration testing, yaitu mengkombinasikan bagian-bagian aplikasi untuk menentukan apakah bagian tersebut berjalan secara bersamaan atau tidak. Yang ketiga, sistem testing, ditentukan apakah sistem secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar kualitas atau tidak. Yang keempat, regression testing, yaitu
acceptance testing, yaitu pengujian yang berhubungan dengan quality assurance. Kemudian berikut adalah tahapan functional testing. Tahap pertama yaitu penentuan fungsionalitas yang dibutuhkan terhadap interaksi terhadap aplikasi. Kemudian penentuan data pengujian secara sesuai dengan spesifikasi aplikasi. Selanjutnya penentuan output berdasarkan spesifikasi aplikasi. Kemudian penulisan skenario tes dan eksekusi pengujian. Yang terakhir, perbandingan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan berdasar rencana pengujian. Selanjutnya adalah non-functional testing, yaitu meliputi performance testing yang berisi kecepatan, kapasitas, stabilitas, dan skalabilitas. Kemudian load testing, stress testing, usability testing, security testing, dan portability testing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada